Di saat itu kayak langsung iya juga ya, gue lagi nginget-inget segala macam keputusan krusial yang gue ambil di hidup yang gak didoain nyokap gue tuh gagal semua. Giliran nyokap gue, bismillah ya mama doain, jadi mau ditulis di WhatsApp mau ditelepon jadi semua. Nggak tahu kenapa ya di lu gitu gak? Persis. Satu lagi nih, Nggak lihat. satu lagi. Ada fotonya. Oh iya, udah nyiapin. Jatuh. Ini bisa pakai. Ini gini ya, di domino. Ya, Bisa. itu. Gini. Ya jadi gini, jadi serial kontak aja. Makanya dimatiin airdropnya. Lagi Ildo lagi nggak bisa ikut karena papanya ulang tahun. Jadi Selamat ulang tahun Om. selamat ulang tahun Om. Buat yang di rumah, selamat ulang tahun ya untuk papanya Ildo. Selamat ulang tahun Om. Bukan Dora ini. Iya. Piket ya. Piket. Tapi kalian sendiri. Pengennya sih. Pengennya udah pakai agency ya, cuman udah mikirin kayak matrixnya juga gitu. Cuman kan kayak mahal. Ya, kita tidak mampu nge-hire. Gak ada yang enakan megang sendiri. Sampai hari ini masih suka megang sendiri. Kita kebanyakan mau. Twitter juga sama. Instagram, Twitter, TikTok. Kayak 3 lah yang kita main. Tapi TikTok nggak seaktif Twitter sama Instagram. WhatsApp story. WhatsApp story. Nggak ada yang mau. Ada nih? Gua beberapa WhatsApp siapa yang rusak? WhatsAppnya si Iksal manajer. Bikin. Gua beberapa kali nge-tweet tentang perunggu. Tanpa nge-tag kalian. Tipe Like lama. sama di retweet tuh. Emang itu prosedurnya jadi selalu ada. Search. Berarti Ada. kan kalian niat selalu. cari perunggu. Iya. Benar-benar karena selama ini ternyata banyak ditemukan opini-opini yang jauh lebih genuine dan lebih jujur tanpa nge-mention. Jadi mungkin kalau nge-mention mereka kayak takut kali ya berpendapat, takut salah apa takut orang yang baca segala macam. Padahal siapapun yang nge-tweet perunggu kita baca. Iya. Bahkan paling ribet tuh kalau misalkan lagi SEA Games ya, atau PON. lagi ada Olimpiade gitu. Jadi bukan muncul tuh berita ini menang perunggu ini, scrollnya mager. Paling lama tuh pas yang Ginting menang perunggu Olimpiade tuh. Sampai 2 udah bulan tuh. kayaknya masih naik. Gak nemu-nemu tuh. Gitu sih. Tapi intinya ya itu tadi emang senang aja ngelihat yang orang nge-tweet terus nggak tweet doang sih, TikTok juga kan sama suka bisa Iya, di-search perunggu. Emang lebih ini aja, suka opininya lebih lucu, lebih menarik. Even yang nge-tag musik kan kalau di Instagram juga kan ada benar. nge-tag musik tuh. Nah itu juga kita suka bisa liatin juga kan. Oh, sampai pakai ya. Itu deh. Jadi Dapet juga ya gitu ya. lumayan. Jadi kalau misalkan emang mau nggak ketahuan tulisnya perunggi gitu kan nggak bakal kelihatan. Pakai angka 3 kali ya. Bisa perunggu gitu bisa ya. perun 666 Nah, gitu. Oh, Bisa. keren. Bener. Capek. Capek sih fisik mah ya. Capek. Cuman jiwa ya. Masih. Di belakang kita ada roadman kami gitu, dia yang biasa melihat kelakuan kami tiap hari. Sorry. Dari apa yang kami omongin barusan pasti bohong. Capek, tapi ya senang dijalankan. Betul. Jadi selama senang sih, ya biasanya paling pegelnya adalah pas udah nyampe rumah aja, kan. Selama jalanin prosesnya sih cengar-cengir lah, Iya. senyum. Selama apa ya? Ya toh anyway kan memang dari awal komitmennya juga kami ngomong ke manajer kami juga kan dalam 1 bulan harus ada 1 weekend yang kami nggak ngambil panggung gitu. Jadi biar ada waktu sama keluarga juga gitu. Dan kalau kayak misalkan sekarang ini kan karena emang agendanya baru habis rilis kan. Jadi ada agenda promo ke media, ke Popasia juga. Jadinya emang udah nge-brief ke keluarga juga, ke pasangan juga bilang ini beres single, ntar ada rangkaian buat ketemu media ya. Jadi dia pun oh ya udah nggak masalah. Selama keluarga dikasih tahu dulu akan ada kesibukan apa yang dekat, mereka harusnya nggak masalah, nggak kaget. Iya. Bagus lah. Soalnya Banyak gitu banyak ya. band yang disamain sama Sheila Seven. Gue kasih tahu aja. Iya kan? Sekarang ada GME lagi tuh. Mirip. GME emang. GME duluan, GME duluan. Jadi emang ya selalu menganggap itu sebagai pujian kalau gue. Betul. Ya karena memang kami suka gitu, emang jujur aja gitu, suka. Ya dan besar tumbuh di era tersebut gitu kan. Dengerin Sheila dari kecil gitu. Sebenarnya kan kayak ngebanding-bandingin atau disama-samain kan ya terserah yang dengerin kan. Dari kami juga nggak mau dibandingin, ya siapa gua gitu. Ya silakan aja mau bandingin kami sama The Beatles itu. boleh, sama siapa lagi?
sama Patrio, sama biasanya Patrio. Kalau enggak sama siapa lagi ya? Ya Sama pokoknya Bajai, bertiga lah, Bajai, Bagito, begitu. iya, DKI gitu kan, Warkop juga. Parko. Yang bertiga siapa lagi? Pokoknya itu deh. Ya sama Sheila termasuk sering dibandingkan, tapi ya Sheila bro. Happy gue mah dibandingin. Betul. Berarti kalian happy nggak masalah ya? Nggak masalah. Poinnya ya orang mau ngomong apa ya, kami nggak bermasalah kan sih, ribet amat kalau dipikirin ya. Kenapa YouTuber? Ntar gue penasaran nih kenapa YouTuber. Gue lupa lagi dari awalnya gimana ya? Murung sejak Oh iya, udah lupa lupakan ketik. ketik. Nah, Tangkap. Tangkas di Maria Tangkas di Maria. Iya, Nah. itu kan kayaknya lu sumpah serapah tuh kayak YouTuber yang ngomong anjing, Oh, bangsa. oke. Tiba-tiba ada Oh menarik, interpretasinya Iya. menarik dong ini dong. Baru Ini nih, pertama baru gua nih. denger nih. kan Demi mereka. lebar di depan gawai itu orang yang nonton. Menarik Anjing, ini ya interpretasi. juga. Wah, Terus apa? Yang masuk tiba-tiba yang Yang datang iya, tiba-tiba itu tuh cara AdSense. pengejaran. Oh, anjir. Tepuk tangan untuk interpretasinya Rido. Gue Mind nggak tahu blowing. itu lagu tentang apa sebenarnya. Karena yang gue dengar lagu pertama di Peru gue liat gitu. Wah keren. Keren sih. Dulu orang pertama Yaudah itu aja deh, maknanya tentang itu. Sebetulnya itu emang tentang Kita ganti ya. Reza Arab. Ya tentang Reza Arab. Sebenarnya dari kalian apa tuh? Kita persepsi gue sih gitu. Sebenarnya kalau kami pun rada bukan gasrek ya, berusaha sebisa mungkin melimitasi menurut kami ini tuh lagunya tentang apa, karena biasanya yang udah kalau kami cerita ini ntar yang denger tuh kayak oh oke, bagi gua ternyata akan begini. selalu sama begini ya, bakal ngikutin. Nah kami tuh nggak pengen melimitasi itu gitu, kayak barusan kayak misalkan ya ini berarti sepadan ya apa yang kami lakukan selama ini, jarang menceritakan tentang makna lagunya dari perspektif penciptanya, supaya yang denger punya perspektif sendiri, dan itu biasanya jauh lebih seru dan lebih Iya. menarik daripada apa yang kami pikirin. Dan selalu surprise buat kaminya juga gitu kayak Benar. dengerin oh ternyata bisa sampai ke sana ya interpretasinya. Paling jauh lu sih sejauh ini. Ya bener loh. Bener. Serius. Tapi mah kaget, beneran kaget. Tapi masuk. Tapi masuk, make sense gitu. Kalau dicocok-cocok AdSense. keren, iya. Buat Dari nonton papan YouTube ketik. keren. Di layar gawai. Wah, iya, keren juga. Keren. Mantap. Ternyata bukan tentang YouTuber ya. Tentang YouTuber, mulai sekarang kita bikin aja tentang YouTuber ya. Lu awal-awal bukannya iya ya? Oh, enggak, bukan Gitaran. dibawain. Jadi bukan di Oh bukan. Oh, tapi enggak Bukan ke tapi situ. ngerti. Tapi enggak nempel ke reguleran bener-bener. Cuman dulu produsernya kami di IP Pendar sama di Memorandum album si Deva. Dulu pas kami bikin demo tuh dia ngingetin, pastiin lagu lu gimana? Coba kirim versi akusiknya dia mau dengar gitu. Karena menurut dia kalau lagunya udah bisa dimainin sambil lu pakai gitar kopong dan lagunya masih nyampe dari awal sampai beres, nggak ada perasaan berbeda yang terlalu jauh gara-gara dilapisin sama aransemen yang berlebih gitu. Ntar berarti tulang lagunya kurang kuat, kalau menurut dia gitu. Which makes sense menurut gue. Jadi kadang kalau kita mikir semua lagu yang kami anggap everlasting, itu pasti lagu yang bisa dimainin di gitar kopong di gang tongkrongan sama di gitu. depan warung gitu. Ya Slang, Shilon Seven, apa lagi? Peter Pan, Noah, pada punya kekuatan itu gitu. Jadi waktu itu si Deva menyarankan itu dan kami mengimplementasikan itu kayak sampai sekarang sih. Cuman nggak yang mikir kayak ini bisa dibawain reguleran, nggak. Lebih ke buat nguatin si lagunya aja gitu sebenarnya. Lebih ke lagunya cukup kuat kalau nggak perlu ada full band gitu. Bukan berarti dibawain orang lain. Bukan berarti gua mainin akustik juga gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Moga-moga paham lah ya intinya. Ini gue perspektif gue yang kebetulan nulis lirik. Pertanyaan pertama dulu Bandung Jakarta. Ya gue Adam Ildo lahir di Bandung. Sekarang tinggal berkeluarga hidup di Jakarta. Gue sama Adam kebetulan dari lahir sampai kuliah ya kita di Bandung ya. Terus pindah ke Jakarta pas udah mulai kerja. Jadi ya Bandung ya selalu tetap, walaupun kami udah tinggal di sini gitu. Ya Bandung tetap ada sebagai posisi sebagai rumah original gitu. Rumah orang tua juga masih di sana kan. Jadi selalu ada personal sense yang lebih lah gitu, tentang Bandungnya itu sendiri. Walaupun kalau dihitung-hitung sekarang usia kita dia habiskan di Bandung udah bentar lagi udah tinggal setengahnya lagi nggak sih? Setengah umur kita Iya.
In a way udah hampir. Ya masih. Iya nggak sih? Dulu Itu ya tahun berapa? 2018, 21, 22. ya. Iya bentar lagi udah jadi, ya bentar, ya dalam waktu kurang dari 10 tahun lagi, kita tuh sekarang tinggal udah equally sama buat di Bandung sama di Jakarta. Wah sepanjang durasi umur, jadi cuman si Bandungnya memang masih, ya tiap kami main ke Bandung juga rasanya kayak pulang. Even showcase pertamanya Perunggu, itu di Bandung bikin, sengaja. Jadi menempel di lirik ya, karena memang pas nulis lirik gue pengennya gue menulis apa yang gue mengerti dan gue pahami. Nah, ya termasuk walaupun nggak perlu harus cerita personal ya. Jadi tentang Bandungnya keselip di so far 2 lagu sejauh ini. Terus selebihnya kayak rotasi apa tadi sudut itu Senin. mana lagi selain di Prom? Tapi aja awalnya Senin tuh. Oh. Besok lusa. Enggak besok doang, nggak ada Seninnya. Besok kali maksudnya. Besok Seninnya nggak ada, Senin di Pram doang. Besok ada di Pram ada di, ya intinya. Abadi itu Senin pagi. Oh iya, benar. ini Abadi benar. Iya. Dia ini Abadi. Ya, Dia lebih tahu nih. lu mau jawab, lu yang jawab aja. Lu yang nanya. Kayaknya lu lebih inget daripada. Gak apa, lu aja. Kayaknya lebih bisa menjawab daripada gue. Kita salah terus. Iya makanya. Nggak ada alasan khusus kalau untuk beberapa kata yang kebawa di lirik itu lebih ke, ya berarti mungkin kapasitas otak gue nggak banyak kali buat punya jumlah kata yang keluar. Tapi ini pernah ditanya juga waktu itu sama Kang Soleh kan, kayak kenapa lu selalu ada keterangan waktu sama keterangan tempat. Lebih ke karena senangnya tuh lagu, kalau bikin lagu tuh ketika lu dengerin liriknya ataupun ketika lu nyanyikan, pas lu merem, lu kebayang lagi ada di dalam situ gitu. Ya, itu sih. Makanya kalau secara aransemen juga si Adam sih bilangnya senangnya apa, sinematik apa. Iya. Maksudnya biar ngembangin liriknya juga kan, yang udah tervisualkan gitu kan, keterangan waktu, tempat. Yang kedua tuh 189 tuh Amsal 1 ayat 89. Amsal. Kalau baca Alkitab, Iya. ya intinya tentang menghargai orang tua. 29/11 29 November rilis lagunya. Udah itu. Udah cuma 3 ya? Tapi yang pertama Al-Aqaf benar. Oh oke, yang pertama berarti beneran ayat Quran ya? Yang paling kiri Al-Aqaf, yang tengah Alkitab Amsal 89. Yang kanannya 29/11 itu 29 November, rilisnya kan 29 November. Oke, gue pikir semuanya ayat. Enggak, sengaja ditulisnya gitu biar orang pada mikirnya kemana-mana. Kebanyakan baca Conan biasanya. Iya. Kalau di press release waktu itu gue nulisnya, buat press aja ditulisin si Bani, itu lupa. Tapi intinya tentang Doain itu magic. poinnya itu jadi gue nggak menceritakan liriknya tentang apa ya, cuman pas yang tadi lu tanya pas lagi nulis lirik ini gue lagi kenapa, itu pas gue lagi ngobrol sama istri gue malam-malam, terus sampai ke tahapan kayak istri gue nyeletuk gini, kayak doa nyokap lu mantep juga ya gitu. Konteksnya adalah kami lagi ada di sesi bersyukur lah, kayak wah alhamdulillah ya hidup begini gitu, maksudnya anak sehat, segala macam keluarga segala macam sehat. Terus ya bini gue nyeletuk, mantep juga doa si mama gitu. Terus gue mikir, di saat itu kayak langsung iya juga ya, gue lagi nginget-nginget segala macam keputusan krusial yang gue ambil di hidup yang gak didoain nyokap gue tuh gagal semua. Giliran nyokap gue, bismillah ya mama doain. Jadi mau ditulis di WhatsApp, mau ditelepon, jadi semua. Gak tahu kenapa ya, di lu gitu gak? Persis. Yeah. Tapi intinya gitu, intinya tentang menyadari bahwa ya hidup bisa nyampe sini selebihnya berkat doanya ibu Ya. atau orang tua apa? Ya termasuk ya keputusan kami Main band. sih, karena mungkin kita kurang lebih sama lah ya, maksudnya dari dulu tuh cukup dilarang gitu, bukan dilarang ya? Sama sih Ildo juga. Sama Ildo juga ya. Intinya kayak tidak di-encourage untuk ngeband lah gitu. Karena udahlah ngapain ngeband gitu kan. Ini pas kami di umur
baru mau lulus SMA lah ya. Ya SMA, kuliah gitu kan kayaknya wah jiwa kita kan pengen banget ngeband, ngapain, main musik gitu. Cuman ya nggak pernah diizinin gitu kayak even mau tuh sampai gitarnya dibuang dulu kan sama nyokapnya kayak gitu. Ya sama gitu kan di gue juga gitu, Ildo juga kayak gitu. Sampai akhirnya ya kami sudah kerja, udah punya penghasilan, udah mulai berkeluarga gitu kan. Yang dimana kehidupan kami kan ya udah keputusannya udah di kami gitu kan, karena kami yang tahu gitu kan, oh ini udah cukup nih seperti apa kayak gitu ya. Pada akhirnya kami mau coba-coba mulai ngeband lagi, rekaman, dan ya waktu itu sempat ngomong juga ke nyokap gitu kayak, oh di situ ya dia ya dengan entengnya, oh ya udah silakan gitu, toh kalian yang tahu gitu kan, kamu yang tahu gitu kan kayak ini bisa dijalanin atau enggaknya. Cuman temen tetap jangan lupa kayak kewajibannya tetap dijalankan gitu, which is kayak berpenghasilan gitu, dan artinya kan tetap kerja kantoran kayak gitu sih. Ya poinnya itu sih. Apa yang nyokap harapkan sudah kami tunaikan. Jadi pas ketika lagi nyoba main band ya jadi support gitu, karena oh ya udah lu tanggung jawabnya udah tahu, lu udah kepegang gitu. Udah gede lah gitu. Jangan pernah bohong sih. Sholat 5 waktu dan sodako. Oh gitu. Iya. Terus dua itu yang Benar itu juga. Jangan bohong, baik sama orang. ya. Oh sama ini. Ya pokoknya yang gue inget ya itu, jangan bohong baik sama orang, sama jangan pamrih, karena jangan pernah lu melakukan sesuatu kebaikan sambil mikir besok ini orang bakal baik ke gue apa enggak gitu. Karena kalau udah kayak gitu berarti hangus pahalanya kayak gitu. Sebelum perunggu sih ada. Kalau setelah perunggu yang hancur ya. Setelah perunggu sih alhamdulillahnya mana-mana aja. Alhamdulillah. Ya mungkin tadi nyangkut kalau yang sebelum perunggu ya itu perihal membongkar mimpi itu kayak urusan mau main band dulu tuh. Itu. Ya akhirnya di rutenya bukan berarti dilarang tuh, bukan berarti enggak sama sekali kan. Jadi cuman ada jalurnya dulu kayak oke, lu nggak main band tahun ini tapi mungkin 10 tahun lagi ketika lu ketemu dengan orang yang lebih tepat dan lu udah punya waktu lebih banyak untuk bisa lu fokus gitu. Ya itu kan bongkar adjust. Kalau setelah jadi perunggu, mimpi yang dibongkar. Masalahnya Kami jarang mimpi. itu sih. Bener. Kayak mau rilis single juga. Ngobrolnya paling hamin sebulan gitu ya. Betul. Ya selalu jangka pendek gitu yang karena kan ya maksudnya ya kami tuh udah pusing gitu ya kerja gitu. Jadi kadang kalau untuk urusan ngeband ya udah gitu yang ada di depan mata gitu. Jadi kalau misalnya ini rilis single ya udah abis ini mau apa, jadi kayak selalu jangka pendek gitu apa yang mau kita planning gitu. Kalau misalnya apa gitu ya planning? Udah ya? Mimpi. Paling apa ya? Paling kalau mimpi perunggu malah dulu sebatas rilis album aja tuh kami udah happy. Udah terrealisasi gitu. Jadi maksudnya mimpi album pertama itu Bener-bener. udah cukup. Jadi selebihnya tuh beneran Bonus dan ngikut aja. Karena kalau mimpinya terlalu repot dan intinya kami jadikan acuan untuk rencana, itu pasti hal-hal yang memang full semuanya di kendalinya kami gitu. Jadi kalau misalkan jadi targetnya adalah rencananya mau ngapain, oke, rilis lagu, rilis single, semuanya kan emang kami yang punya kendali ya. Kapan punya waktunya, punya budgetnya apa enggak, udah punya lagunya apa belum, udah bikin apa belum. Bukan yang kami ingin merilis lagu yang laku gitu. Karena kalau laku kan walau alam ya ada yang jadi selama ini mimpinya selalu mimpi-mimpi yang jangka pendek. Andai kata itu bisa dianggap sebagai mimpi. Tapi kalau kepengenan konyol sih ada, kayak pengen deh manggung di luar Indo di Fuji Rock gitu misalnya. Glastonbury gitu. Woodstock. Ada tuh. Lempar-lemparan tai ya, sorry ngomong. Ya itu sih. Sebenarnya alhamdulillahnya habis perunggu sih. Andai kata ada mimpi yang kami adjust pun ya udah gitu. Nggak akan yang jadi bete juga. Seneng banget. Cuman ada kagetnya. Kenapa? Karena kayaknya dulu sempat kita ngobrol. Nggak tahu ya, ngobrol nggak ya? At least dari gue pribadi gitu, kayak gue ngerasain kayaknya nggak nyambung sama Petra gitu. Kayak ada mindernya sedikit tuh. Minder kayak, ya, nggak nyambungnya lebih ke minder. Jadi karena kan kayaknya jam terbangnya tinggi banget itu kan Petra. Ya dulu kan dia juga udah di skena major gitu kan, industri mainstream.
Terus Ico juga kan jam terbangnya juga tinggi gitu kan, dan kami kayaknya jauh lah gitu kan. Cuman akhirnya awalnya tuh kita approach Ico dulu ya. Dua-duanya sih paralel. Paralel intinya itu, jadi pada saat udah mulai workshop baru kerasa oh ternyata nyambung ya gitu. Jadi itu di hari pertama kami workshop itu perasaan di dalam hati kami itu beneran tenang gitu. Oh ternyata ini ya klop ya gitu. Jadi kayak beneran seneng dan dibuat tenang gitu sama mereka. Jadi alhamdulillah gitu. Ini satu yang bikin satu kalimat yang waktu itu gue lupa si Petra apa Ico yang ngomong gitu. Tentang mereka pokoknya bilangnya gini. Ya kami bakal nge-produce tapi gimana ceritanya supaya si lagunya tetap terasa bahwa ini lu bertiga. Jadi bukan yang karena ada Petranya atau karena ada Iconya gitu. Jadi mereka beneran seneng ngeliatin kami main gitu. Pokoknya gimana caranya buat lagu ini biar bisa dipanggungin sama lo. Tetap perunggu yang kalau manggung kayak gitu. Gak ada perubahan yang signifikan gitu dari gaya kalian manggung. Dan pengennya ya kalian ketika bawain ini, ketika menyanyikan tuh oh ini mah masih perunggu gitu. Gak ada, ya andai kata ada perubahan lebih ke urusan direction atau taste aransemennya doang selebihnya. Mereka gak ini justru gak, gue sama kayak Adam sempat mikir ada mindernya plus seberapa, bukan impulsif, apa istilahnya itu, seberapa interruptif mereka gitu. Jadi misalkan kita bikin apa terus mereka ini kayaknya gak gini deh, ini kayaknya kayak gitu. Ternyata malah mereka seenggaknya dari proses rekaman sejauh ini kebetulan mereka pun mungkin suka sama lagunya gitu. Kayak tapi yang kami rilis ini dari awal dari demo tuh kayak gini bagannya, nggak berubah sama sekali. Jadi mereka pas pertama udah ini mah gini aja. Bukan berarti mereka nggak kerja ya, cuma mereka lebih mungkin menurut mereka sudah diyakini bahwa yaudah emang meant to be bagannya begini. Jadi yang diubah kayak gaya minor juga banyak yang dikerjakan bersama-sama, cuman secara kalau dihitung jumlah perubahan dari demo ke hasil akhir nggak banyak sebenarnya. Tapi nuansanya jadi kerasa beda banget bedanya. Jadi lebih kuat gitu, diperkuat di beberapa part. Ada hal-hal yang kecil banget yang kayak mereka ngelakuin sesuatu terus kayak hah? Bisa kita gini ada ya? kaget-kagetnya gitu. Kayak lebih ke katro sih sebenarnya kitanya. Apa? Melotron bukan? Macam-macam ya. Kalau melotron kan emang ya udah Petra udah sering naruh melotron di mana-mana sebenarnya. Yang nggak kebanyak-banyak banget lah, cuman di part lagu itu kayak lucu nih ada suara ini gitu. Karena ya gitu sih sebenarnya. Kan kemarin-kemarin sempat ada yang mikir, oh ini beat drumnya Enrico banget nih. Padahal beat drumnya Ildo dari awal ya kayak gitu. Bahkan si Petra pas pertama, wah mantep nih. Kayak gini aja gitu. Termasuk including naro drum loop di depan gitu. Itu emang dari awal kayak gitu. Jadi si Ico dan Petra memfasilitasi ke-BM-annya kita sebenarnya. Bukan yang bikin kita jadi BM tapi justru ini malah agak ngeremin ya. Iya, setuju benar. Jadi mereka tahu kapan berkata cukup. Iya sih. Dan mentranslate apa isi pikiran kami gitu sih. Mungkin ya jadinya. Benar. Ya kalau gue kayak lagi mau take vokal ditanya, lagunya tentang apa? Lu lagi kebayangnya apa sekarang gitu. Supaya mereka bisa nge-capture dan ngarahin supaya nuansanya enak gitu. Kayak gitu sih. Nggak demanding mereka? Enggak sih jatuhnya. Bukan relatif ya, orang demanding kan ada yang bilang segini tuh demanding, segitu enggak gitu. Tapi mereka cenderung andai kata mereka meminta sesuatu itu pun jelas kebutuhannya apa gitu kan. Iya. Oh dan mereka sangat senang A/B testing, jadi kayaknya ini deh. Coba dulu. Nah, tapi coba rekam dulu. Habis itu coba rekam lagi. Opsinya mau yang mana? Jadi mereka lakukan make decision-nya di saat itu juga. Cuman kita buktikan dengan kita rekam dulu, jadi ngebandinginnya jelas gitu. Mau banget. Satu album ini kan insya Allah sama mereka. Oh, kan. sebelum ini. Album 2 tuh sama Ico dan Petra. Udah ditulis di press release. Gue agak kaget lagi. Kan semua orang punya track list Ya, itu. Disebutin dong album keduanya apa. Album keduanya belum ada judulnya nanti. Cuman album keduanya perunggu, emang full sama Ico Petra. Tapi bakal jadi lagu pertama yang keluar. Iya sih, itu doang. Jadi kalau mau kerja sama lagi, ya kalau emang jodoh mah nggak akan kemana. Gimana rekaman Nggak masalah. Masalahnya kami nggak ada ekspektasi itu sih. Ya, nggak sih? Gitu Iya, iya. persis. Maksudnya, dan malah kami sengaja gitu udah pilih tapi aja, jadi single pertama ini biar beda gitu, biar kayak
ya udah gitu. Dan emang beneran nggak ada ekspektasi mau didengar kayak apa. Kalau misalnya nggak suka mah ya udah gitu kan, mau gimana lagi. Yang penting kan kami yang suka. Ya sama kayak gue denger album Foo Fighters, album 6 gue suka banget, 7 gue nggak suka. Dan ya udah Foo Fighters juga bodo amat tetap bikin albumnya ya sesuai maunya dia aja. Ya lebih ke situ sih, dan poinnya ya lebih ke ngapain dipikirin satu. Bukan berarti kami nggak care ya sama yang sudah mendengarkan Perunggu. Cuman tiap orang pasti kan punya selera masing-masing, punya past experiences yang bikin ngebentuk pengalaman di kepalanya, dan ketika persif lagunya kayak apa, ini tuh enak apa enggak, itu kan tiap orang beda-beda. PR banget kalau kita urusin satu-satu gitu. Yang paling penting ya kaminya happy sih. Betul. Ini pas rilis tapi gue happy banget, saya happy. Yang ini sekarang. Ya intinya setiap kami rilis sesuatu tuh pasti itu filter pertama adalah kami suka sama hasilnya. Baru rilis, kalau enggak berarti ya ngapain dirilis gitu. Aing main gitu. Betul. Suka ya. Cuman bukan lebih, ya makin kesini kan karena yang denger udah ada, makin bertambah jumlahnya. Ya. Memang tidak dipungkiri pasti ada terbersit kayak gue masih pengen kok memuaskan si orang-orang ini, pasti ada gitu pikiran itu, tapi nggak pernah jadi prioritas utama. Jadi masuk ke dalam pikiran tapi nggak yang jadi ranking 1 juga gitu sih. Kayak nggak bisa juga deh. Betul. Ya mungkin ada, tapi ada sih kan emang yang misalkan ke teman-teman musisi yang emang ngerjain buat iklan kayak submission gitu. Itu kan karena mereka approach-nya ngikutin kebutuhannya klien kan. Nah kami nggak pernah memperlakukan pendengar kami sebagai klien gitu. Ya sebagai teman aja kayak, gue punya lagu, lu suka nggak? Suka, mantep. Lu suka nggak? Enggak, ya udah aman. Masih temenan kan gitu. Oh gue masih Shalom 7 Desember. Si Desember kedua ya? Tiga ya? Dan 3 apa 4 ya? 4. Abis Pejantan Tangguh. Satu hijau. kisah klasik tuh ketiga. 1 hijau, 2 kisah klasik. Oh, baik. 3 Pejantan Tangguh kalau nggak salah ya. 4 7 Desember. Gue tuh pelupa banget lagi, oke. Cuman tadi tiba-tiba kotak sih, cuman bintang 5-nya Dewa sih. Oh, itu oke. Iya. Gue takut salah lagi, gue cek lagi. Semoga itu. Boleh, lu ngecek Instagram lu juga, Bro? Oh iya deh. Instagram, Spotify. Shalom 7. Harusnya ya. Album apa ya gue biasanya? Enggak deh, bener ketiga. Jadi album hijau, kisah klasik, 7 Desember baru Pejantan Tangguh. Ya udah itu aja deh. Itu suka lupa soalnya. Tapi Dewa ya gue suka sih. Bintang 5 tuh bagus sih. Whole package dari Mukadimah sampai ujung tuh kayak nyambung semua kan, karena emang bagus sih itu masterpiece. Kalau ngasilin sih gue nggak yakin ada lagi. Maksudnya karena gue nggak bakat usaha, gue nggak bakat jadi entrepreneur. Ya mungkin bisa kurang banyak mencoba aja. Gitu. Kalau Sildo kan emang jago banget jadi pebisnis. Kalau gue nggak. Paling lebih banyak pakai waktunya buat keluarga aja sih. Ya main di rumah, liburan. Bapak rumah tangga gitu kan. Enggak, maksudnya kerja, tapi waktu yang kita gunakan saat ini untuk Perunggu, misalkan Perunggu nggak work, berarti buat apa gitu? Benar juga. Ya buat keluarga sih, lebih banyak waktu buat keluarga. Oke. Dan Berkebun? mantap. Serius? Pengennya gitu dulu. Masuk ngebon di rumah ngebon. Tanas. Di rumah ngebon. Ya kalau sekarang sih karena keterbatasan deh, paling kan cuma pakai pot atau apa kayak gitu. Cuman ya mimpinya sih emang pengen punya kebun gitu, kayak beneran mempelajari ilmu gimana bikin apa ya istilahnya kan, kalau sekarang kan banyak kan agriculture di mana kan, atau monoculture yang kalau jagung semua, ubi semua gitu. Nah, gue tuh pengen belajar berkebun yang holistik, yang dari segala macam tumbuhan dan apapun tuh ada, cuman ada layer-layernya, itu namanya permaculture. Jadi itu emang gue pengen buat belajar itu sih. Dan pengen mengimplementasikan bahwa kita tuh bisa kok hidup sustainable tanpa kapitalis ya, gila. Ya ibarat mau kayak selanya kota kali ya, berkebun. Bener Mas, itu Mas Cela Mas Cela ya. mantep Itu bener sih itu. Itu kalau lihat Instagram Mas Cela kayak, enak nih. Pilih kerja apa ngeband? Itu selalu tuh. Apa lagi? Satu. Kenapa namanya Perunggu mah ya udahlah ya. Itu udah di taraf kayak ya udahlah emang harus dijawab.
Apa ya? Kayaknya dua itu sih Dua yang itu bener. yang paling sering dan apa ya? Ya kalau kenapa namanya perunggu kan lebih ke oh ya gue ngerti mungkin buat yang malas googling. Dan, Kalau dan itu selalu ditaruh di pertanyaan terakhir, jadi kayak gua gue Cimol kira tuh kayak punchline-nya gitu. udah kayak ketawa-ketawa pertanyaan- nih. Pertanyaannya keluar nih. Jadi kenapa berapa kali tuh kayak gue tahu lu mau nanya itu. Terus dia kayak oh iya mas. Kalau pilih ngantor apa ngeband, pilih kerja atau ngeband tuh itu apa ya? Lebih ke itu kayaknya emang buat ini aja soundbite aja gitu. Gue tahu lebih ke kebutuhan di biar thumbnails atau clickbait gitu. Jadi ya tetap dijawab. Heboh. Heboh. Personal Band ini memilih. Nomor 3 akan membuat Anda tercengang. Cuman yang gua kadang agak suka lupa tuh adalah yang kami agak suka lupa adalah kan kami kalau misalkan ketemu media kan lumayan selengean nih, maksudnya kayak sorry ya jadi kalau misalkan kadang tuh ada yang teman-teman yang di kepala mereka tuh kami tuh super serius gitu. Oh. Jadi ketika kami jawaban bercanda mereka tuh, oh serius ini? Sering tuh kayak, dan kami kan modelannya yang kalau ngomong ya deadpan aja gitu, kayak beneran gitu. Terus mereka, oh itu pernah deh, lupa gue di kota mana ada yang nanya, ya gitu-gituan lah. Terus kita jawabnya ngasal, bohong gitu, bercanda. Terus mereka kayak, enggak bercanda, sampai kita harus ngomong gitu. Jadi buat, misalkan ada yang nonton Popasia hari ini ya itu kami kelakuan kalau ketemu media tuh. Karena sampai hari ini masih belum apa ya, belum jago aja gini-gini. Ya nggak terbiasa lah seperti itu. Masih menganggap ya main band iseng-iseng sampai begini-beginian gitu. Tapi ya terima kasih banyak karena kalau nggak ada teman-teman media ya kami nggak akan dikenal-kenal amat juga ya. Betul.